Pada malam hari ini kita melanjutkan bahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad sampai kepada Babul Kirbi, bab menjelaskan tentang bohong. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ghibah, tentang namimah. Pada bab hari ini kita akan membaca bahasan tentang bohong. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala la'natullahi 'alal kadzibin, la'natullahi 'alal kadzibin. Ala, ingatlah bahwasanya laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Wa akhraj Ahmad wa Syaikhan, Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, wal arba'atu wa ghairuhu, bahkan imam yang 4 dan juga para ulama yang lain meriwayatkan an jama'atin minas sahabati, meriwayatkan dari banyak para sahabat, min turukin katsiratin sahihatin, dari banyak jalan yang sahih. Saking banyaknya ini diriwayatkan oleh para ulama, mengambil dari para sahabat juga yang meriwayatkannya banyak. Bahkan disebutkan oleh musannif balagat tawaturu, saking banyaknya ini yang perawi dari sahabat pun sampai jumlah tawatir. Ya, kalau kita mungkin pernah dengar ada yang namanya hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir ini yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sampai ke kita ini berarti jalannya banyak, perawinya banyak, sehingga jumlah pertobakotnya itu, pertingkatannya itu jumlah yang tidak mungkin mereka melakukan kesepakatan untuk berdusta. Itu disebut dengan riwayat mutawatir. Ya, dan rata-rata memang hadis dengan riwayat mutawatir ini derajatnya sahihah. Ya. Qalu, para sahabat berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaknya dia bersiap-siap, ya, maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, dari api neraka. Maka dia persiapkan tempat tinggalnya, tempat duduknya di dalam api neraka. Orang yang berdusta atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada orang ngomong dikit-dikit, kata Rasulullah juga begini, padahal kagak ada tuh, dia ngarang. Ada banyak orang yang mengada-ngada atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan zaman sekarang aja. Ya, dari zaman dulu juga sudah ada tuh apa yang disebut dengan hadis maudhu, katanya. Hadis-hadis palsu. Nah, zaman dulu orang bikin hadis palsu itu kan dengan berbagai tujuan. Kadang politik, dagang. Misalnya jualannya gagal laku nih. Ya, nanti dia bikin, barang siapa yang memakan makanan ini maka mendapatkan rahmat dari Allah, misalnya gitu ya. Itu tuh banyak yang dulu itu yang melakukan hal itu, kedustaan itu atas Nabi Muhammad untuk kepentingan tertentu. Nah itu katakan yang Nabi Muhammad, persiapkan tempatnya nanti orang yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW, maka tempatnya di neraka. Wa Syaikhan, lalu hadis yang kedua dari Imam Bukhari dan Muslim, alaikum bisidqi, alaikum, wajib atas kalian, bisidqi, dengan sidik, dengan kejujuran. Hendaknya kalian bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannati, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Jadi orang yang jujur
biasanya akan dibawa kepada kebaikan. Ya, orang yang jujur senantiasa berbuat baik, dan perbuatan baik ini menuntun orang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa ma yazalur rajulu, seseorang senantiasa bersikap adil, bersikap benar, bersikap jujur, wa yataharra sidqa, dan ia menjaga kejujurannya, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala siddiqan, sebagai orang yang benar. Wa iyyakum wal kidba atau wal kadhiba, ya, jauhilah oleh kalian al-kadhiba, bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan kepada kejahatan, ya, kedurhakaan, fujur itu. Wal fujur yahdi ilan nar, sedangkan perbuatan durhaka ini, perbuatan jahat ini membawa orang, menunjukkan orang kepada api neraka. Wa may yazalul abdu yataharral kadhiba, dan seorang hamba yang senantiasa menjaga kebohongannya, wah, artinya tuh bohong mulu kerjaannya, ya. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga ia dicatatkan di sisi Allah sebagai pendusta. Artinya orang yang dicatatkan oleh Allah sebagai orang yang siddiq, maka nanti Allah catatkan dia sebagai ahli surganya, orang yang berhak mendapatkan rahmatnya. Sedangkan orang yang Allah catatkan sebagai pendusta, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi perbuatan bohong, dusta itu dalam segala hal, ya. Perilaku yang harus kita jaga dalam segala hal. Dalam kita bersikap, dalam pekerjaan, dalam perkataan dan lain sebagainya. Nah, ini berlakulah dengan jujur, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan diri kita sebagai orang yang jujur, orang yang siddiq di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, wahuma, hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Kata Kanjeng Nabi, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang barang siapa dalam dirinya terdapat 4 perkara ini, kana munafiqan khalisan, maka ini orang munafik, murni munafiknya. Wah, munafik banget dah gitu kira-kira. Ya, kalau terkumpul dalam dirinya 4 sifat ini. Wa man kanat fihi khoslatun, dan barang siapa yang dalam dirinya terdapat 1 saja dari ke-4 sifat tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka di dalam dirinya terdapat 1 sifat orang munafik. Hatta yada'aha, sehingga ia meninggalkan sifat tersebut. Mana yang 4 itu? Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong bohong, ya, saking banyaknya bohong, ya, ngomongnya nggak ada yang benar nih. Kita kadang-kadang nggak tahu ini orang ngomong serius apa bohong nih. Gitu kan, ada orang yang gitu ya. Ya, saking seringnya bohong. Kadang-kadang ngomong benar aja kita nggak bohong tuh, kalau seringan bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar. Datang nih jam 1, udah siapin ini pancing. Enggak ada, kagak nonton. Ya, tepu lagi aja. Wa idza ahada ghadara, kalau dia membuat persetujuan, ya, membuat perjanjian, ghadara, dia menciderai. Atau bahasa lainnya, kalau dikasih amanah, dia khianat. Ya. Wa idza khasama fajara, dan jika dia bermusuhan, bertengkar sama orang, fajara, ngomongnya kotor. Nah, itu mah kayaknya semua kayaknya semua begitu. Aduh, jangan-jangan kita ada sifat nifaq nih. Alhamdulillah ini. Dari kemudian kita dijauhkan dari sifat ini.
Cuma kata kanjeng Nabi memang gitu ya. Kalau ada empat-empatnya nih, ini pasti asli orang munafik. Kalau ada empat-empatnya. Kalau ada salah satu saja, berarti ada salah satu sifat nifak, sifat munafik dalam diri kita. Auzubillahi min. Lalu yang berikutnya, wa Ahmad wa Abu Syekh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Syekh. Iyyakum wal kidbah. Jauhilah oleh kalian al-kidbah, bohong. Fa innal kidbah mujadibun lil iman, karena sesungguhnya berkata bohong itu atau berbuat kebohongan itu menjauhkan dari iman. Ya, jadi kalau ada orang yang beriman tapi suka bohong, berarti imannya aja bohong. Kenapa? Karena kebohongan itu menjauhkan seseorang dari keimanan. Makin senang dia berbohong, makin jauh dari iman. Wa Tirmidzi wa Abu Nuaim. Lalu berikutnya dari Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Nuaim, idza kadzibal abdu kidbatan, jika seorang hamba berbohong satu kali kebohongan, satu kali aja berbohong ya, taba'ada anhul malaku mailan, maka para malaikat akan menjauh daripadanya 1 mil. Satu kali bohong, malaikat rahmat jauh dari kita 1 mil. Minit lima ja'abihi, karena kebusukan katanya perbuatan bohong yang dia lakukan. Jadi perbuatan bohong itu atau kebohongan yang kita bikin itu buat para malaikat itu bau, ya, busuk baunya, sehingga malaikat pun menjauh dari kita. Wal hakim. Lalu berikutnya dari Imam Al-Hakim, kafa bil mar'i minal kidbi an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berbohong, an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, ketika ia berbicara setiap yang ia dengar. Nih, kalau ada orang dengar apa aja dia cerita. Ada apa dia cerita. Setiap dia mendengar sesuatu dia ceritakan. Ini tanda-tanda orang itu pembohong. Cukup tanda-tanda ini katanya sebagai tanda kalau dia itu pembohong. Ya. Jadi kalau ada orang apa aja diceritain, jangan dipercaya sepenuhnya. Itu kadang-kadang ceritanya penuh dengan bumbu. Nah gitu ya. Wa kafa bil mar'i minasyuhi, dan cukuplah pada seseorang minasyuhi dari sifat kikir, an yakula, ia berkata, akhudhu haqqi la atruku minhu syai'an, aku cuma mengambil hakku dan aku tidak meninggalkan sesuatu apapun. Saya ambil semua karena ini hak saya. Gitu ya. Nah, kalau orang itu apa-apa ngomongnya hak saya mulu, ini menunjukkan bahwa dia itu kikir, pelit. Ya, orang pelit itu gitu, nggak usah gua ngambil hak gua. Gitu. Ya peduli yang lain mah, ini punya gua semua. Nah, itu adalah tanda-tanda orang kikir gitu. Ini hadis nih. Lalu yang berikutnya wa Ahmad wa Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qauma. Celakalah bagi orang yang berbicara lalu dia berbohong supaya orang-orang mentertawakannya. Ya, bohong supaya diketawain. Ngelawak tapi bohong. Kira-kira begitu. Supaya ditertawakan orang lain. Misal stand up comedy kalau bohong masuk kalimat ini ya. Ya. Wailun lahu, katakannya Nabi, celakalah dia. Saking besarnya dosa membohong. Jadi kalimatnya pun wailun lilladzi, celakalah bagi orang yang berbicara kemudian berbohong untuk ditertawakan oleh orang lain. Nabi memang pernah nggak katanya melucu lah kalau bahasa kita, pernah. Tapi Nabi melucu tidak pernah bohong. Ya.
yang sering yang banyak kita dengar dulu Jadun MZ ya, ceramah-ceramahnya itu. Memang itu ada beberapa riwayat yang menceritakan itu. Ya, yang nenek-nenek datang kepadanya, ya Rasulullah, bisakah saya masuk surga? Kata kanjeng Nabi, maaf nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Ya, benar. Di surga nggak ada nenek-nenek, maaf nih. Ya, kenapa? Karena nanti ketika kita masuk surga, amin, kita masuk surga, kita akan dikembalikan ke usia emas kita, 23 ke atas sampai 33. Kurang lebih umur itu tuh rentangnya segitu tuh. Kalau di atas 35 ke atas tuh udah usia ya perunggu lah, turun lagi. Udah lanjut. Ya, orang kan usia 23 terus atas tuh sampai 35, 33, 35 itu masih sedang gagah-gagahnya orang. Ya. Naik sedikit dari itu ya udahlah lemes. Asal berat. Itu berat itu. Wa Ahmad, lalu berikutnya dari Imam Ahmad, khamsun laisa lahunna kafaratun. Ada 5 perkara yang tidak ada penebus dosanya. Ada 5 perkara yang tidak ada penebus dosanya. 5 dosa nggak ada penebusnya. Mana yang pertama? Asyirku billah. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah katanya. Ya. Yang kedua, waqatlun nafsi bighairi haqqin, membunuh tanpa ada hak. Emang ada membunuh ada hak? Ada. Dalam perang membunuh dengan hak. Kisos membunuh dengan hak. Ya, selain itu berarti tanpa hak, nggak masuk dosa besar nih. Wabahtul mu'min, yang berikutnya adalah kebohongan orang yang beriman. Mengaku beriman tapi bohong. Wal firaru minaz zahfi, yang keempat lari dari medan perang. Oh, ini juga sama nih. Ini katanya nggak ada obatnya nih, nggak ada penebus dosa. Saking besarnya dosa yang dilakukan dalam dosa 5 perkara ini. Wa yaminun sabiratun, dan sumpah palsu. Yaqtati'u biha malan bighairi haqqin, untuk mendapatkan harta tanpa hak. Sumpah palsu untuk memperoleh harta. Gitu ya. Bersumpah untuk memperoleh harta. Sumpahnya sumpah palsu lagi. Nah, ini adalah 5 perkara katanya laisa lahunna kafaratun, tidak ada penebusnya. Artinya ini dosa besar. Wal Bukhari, lalu berikutnya dari Imam Bukhari meriwayatkan, man tahallama bihilmin, barang siapa yang mengaku-ngaku bermimpi suatu mimpi. Wah, gue tadi malam nih habis ketemu Rasulullah, gitu ya, ngaku-ngaku nih mimpi tapi ngaku-ngaku bermimpi dengan suatu mimpi. Lam yarahu, yang tidak ia mimpikan. Kulifa ayyak tidak baina syairataini walan yaf'al, maka dia akan dibebani dengan tugas mengikat antara 2 syair. Syair itu gandum. Walan yaf'al, dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Ya. Artinya nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas itu. Kalau tidak bisa masukkan itu katanya, maka tidak akan masuk surga. Sama ada yang mengatakan lagi, apa namanya? Kalau jamal bisa berkhiyat itu gimana? Ayat ya, maksudnya. Iya. Hatta yalijal jamalu sambil khiyat itu katanya. Maka dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga sampai ada unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Saking mustahilnya tuh orang masuk surga. Bagi orang yang ngaku-ngaku mimpi padahal dia tidak bermimpi. Ya. Apalagi kalau ngomongin mimpi dengan orang-orang soleh. Apalagi mimpi misalnya ketemu orang tua, misalnya lagi ribut-ribut nih. Mimpi semalam ketemu bapak nih. Awas lu ya, kalau setiap orang gak nyetor sama gua duit nih, bapak ngamuk lu.
Nah begitu. Ya, itu dosa itu, dan itu bohong itu ya. Ya, menceritakan mimpi palsu juga bohong. Dan ini kan banyak sebetulnya yang mengaku seperti kan banyak. Wa man istama'a ila hadits ya qaumi, dan barang siapa yang mendengarkan pembicaraan sebuah kaum itu kelompok orang, barang siapa yang mendengarkan omongan sekelompok orang, wahum lahu karihun, dan kaum ini, sekelompok orang ini tidak senang, ya, tidak senang omongannya didengerin sama dia, nggak mau dia dengerin, dia nguping aja, udah diusir jauh-jauh dia masih nguping aja gitu. Apa kata Kanjeng Nabi? Subra fi udhunaihi al-unuku yaumal qiyamah, maka nanti akan dituangkan di dalam kedua telinganya al-unuku, timah panas pada hari kiamat. Tuh, dosa. Jangan kepo mulu, orang ngobrol kagak dengerin aja. Orang ngomongin apa? Dengerin aja namanya. Wa Ahmad wa Ibnu Abi Dunya, lalu Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan, man qala li sabiyyin, barang siapa yang berkata kepada anak kecil. Nih, ngomong sama anak kecil, ta'ala, sini, haka, sumalam yu'tihi fahiya kadzibatun. Ngomong sama anak kecil, sini dong, nih, buka sini. Udah nyamperin tuh bocah, kagak dikasih. Terpu, bohong, kadzibah, ya, bohong nih. Wa Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian dari Ibnu Hibban meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Siti Aisyah berkata, maka min khuluqin, tidak ada satu akhlak pun abghadu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kidbi, dari bohong. Tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah daripada bohong. Itu akhlak yang paling dibenci oleh Kanjeng Nabi. Maqala ala ahadin min dzalika bi syai'in. Maka Rasulullah tidak akan memandang kepada seorang pun yang berbohong. Fayakhruju min qalbihi, maka orang itu akan keluar dari hati Rasulullah. Ya. Jadi kalau Rasulullah melihat ada orang bohong itu, Rasulullah gak suka. Sampai kapan Rasulullah gak suka? Hatta ya'lama annahu ahdatsa taubatan, sampai Rasulullah tahu kalau ini orang sudah bertaubat kepada Allah. Saking nggak senangnya Rasulullah sama orang yang suka bohong. Wahukia, lalu diceritakan, wahaka, lalu menceritakan Al-Yafi'i, Imam Al-Yafi'i an Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muqatil, ya, dari Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muqatil. Qala, Syekh ini berkata, kuntu inda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Dulu aku pernah duduk dekat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah merahmati dan memberikan manfaat untuk kita semua. Fasa'alahu sa'ilun, lalu ada orang yang bertanya kepada beliau, kepada Syekh Abdul Qadir. Kata nih orang, alama banaita amroka, dengan dasar apa engkau membangun urusanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan dasar apa engkau membangun urusanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pengabdianmu kepada Allah dasarnya apa? Ya, dengan dasar apa engkau mengabdi kepada Allah? Qala, lalu Syekh Abdul Qadir berkata, ala sidqi, atas dasar kejujuran. Wa ma kadzabtu qattun, lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dan aku tidak pernah sama sekali berbohong. Ya. Qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu saghiran fi biladina, dulu waktu aku kecil di kampungku, fa kharajna fi yaumin arafata,
pada suatu hari aku pergi ke padang Arafah. Wa taba'tu baqarah hiratatin, dan aku mengikuti seekor lembu, seekor sapi untuk membajak sawah. Pokoknya ini sapi buat kerja begitu. Ikutin sapi menuju ke padang Arafah. Lagi masih kecil nih beliau ini. Faltafatat ilayya baqaratun, lalu tiba-tiba ini sapi noleh kepada Syekh Qadir. Faqalat, ia berkata, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ma li hadza khuliqta, bukan untuk ini engkau diciptakan. Bukan buat ngikutin aku engkau diciptakan. Wa ma bi hadza umirta, dan bukan untuk ini engkau diperintahkan. Itu kata sapi itu. Ya, wali dari kecilnya udah kelihatan. Faraja'tu faz'an ila darina. Dengan tergesa-gesa, terkejut, dia pulang, kaget. Faraja'tu faz'an, pulang karena kaget, takut, kaget, ya. Ila darina, ke rumah kami. Wasaitu sudhadar, lalu beliau memanjat ke atap rumahnya. Fara'aitu nasa waqifina bi Arafah, lalu beliau melihat orang-orang sedang wukuf di padang Arafah. Fajitu ila ummi faqultulah, lalu beliau datang ke ibunya dan berkata, habini lillahi azza wa jalla wa'dini li fil masir ila Baghdad ashtagilu bil ilmi wa azuru sholihin. Dia datang ke ibunya, wahai ibu, berikanlah kepadaku, ya, hibahkanlah kepadaku karena Allah Ta'ala, dan izinkanlah aku untuk pergi ke Baghdad, ya, untuk mencari ilmu di Baghdad, wa azuru sholihin, untuk berziarah kepada orang-orang soleh. Minta uang kepada ibunya, berikanlah kepadaku duit bu, uang, ya, untuk belajar di Baghdad dan untuk berkunjung, berziarah kepada orang-orang solehin. Karena zaman itu kan pusat pengetahuan itu kan di Baghdad, ya, di Irak. Makanya dalam ilmu nahu, dalam itu rata-rata kan qaulal basriyun gitu ya. Pendapat imam ulama Basrah, ulama Kufah itu semuanya adanya di Irak itu. Pendapat ulama Basrah dan Kufah itu. Karena dulu pusat pengetahuan dipindah ke sana. Fasa'alatni an sababi dzalik. Lalu si ibunya bertanya kepadanya, kenapa tiba-tiba minta pergi ke Baghdad? Fa'akhbartuha bi khabari. Lalu beliau menceritakan tentang kisah si sapi tadi. Ya. Fabakat ummi wa qamat ilayya bi thamanina dinaron. Lalu mendengar ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya menangis. Lalu bangun memberikan dia 80 dinar. Dikasih 80 dinar. 80 dinar itu gede banget itu. Ya, namanya juga uang emas. 80 dinar, 1 dinar itu 4 gram seperempat. Kalau 40 dinar berarti berapa kira-kira? Ya, kalau dapat 80 dinar, ya kali 4 aja. Ya, sekitar 250 gram lah kira-kira begitu. Ya. Urisuha abi, ya, yang diwariskan oleh ibuku. Jadi ini beliau ini punya warisan uang 80 dinar, warisan bapaknya yang telah almarhum. Fataroktu li akhi arba'ina dinaron. Lalu aku tinggalkan untuk saudaraku 40 dinar. Jadi yang 80 dipecah 2, ditinggalin buat saudaranya 40 dinar, dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani 40 dinar. Wa khatat fi dalqi tahta ibti arba'ina dinar. Lalu ibunya menjahit lengan baju di bawah ketiaknya, dan uang itu ditaruh di situ, ya, di bawah lengan baju, di bawah ketiaknya, supaya jangan supaya nggak hilang gitu ya, di tempat yang aman, kira-kira begitu. Wa adinat li bil masir, dan beliau telah memberikan izin untuk melakukan perjalanan. Wa ahadatsni ala sidqi fi kulli ahwali, lalu beliau memintaku untuk berjanji untuk selalu berkata jujur dalam setiap keadaan. Hanya ngomong janji
kudu jujur dalam setiap keadaan. Wa kharajtu maudi'an, lalu pergilah wa kharajat maudi'an, dan keluarlah si ibunya untuk memberikan pesan kepadanya. Wa qalat, dan ia berkata, ya waladi, wahai putraku, idhab, pergilah engkau, qad wada'tuka Allah azza wa jalla, sungguh aku telah menitipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, fahadha wajhun la arahu ila yaumil qiyamah, dan wajah ini tidak pernah aku lihat lagi sampai hari kiamat. Ya Allah, ini mananya apakah setelah kepergiannya ibunya meninggal atau apa gitu. Wasirtu ma'a qafilatin saghiratin tatlubu Baghdad, dan berangkatlah aku bersama dengan sebuah kafilah yang kecil, nggak banyak gitu, berangkat menuju Baghdad. Falamma tajawazna Hamdan, begitu kami melewati daerah yang bernama Hamdan, wa kunna bi'ardin kadza wa kadza biladun samaha, dan kami berada di tanah fulan, yang menyebutkannya, tapi di sini tidak disebutkan apa nama tempatnya. Pokoknya ketika melewati tempat yang bernama Hamdan, kharaja alaina situna farisan fa akhadul qafilata, keluarlah katanya 60 penunggang kuda dan menangkap semua kafilah. Ya, jadi kabilahnya ditangkap tuh, disergap di sana. Walam yata'arad li ahaduhum, dan tidak seorang pun yang menghampiriku. Fajtaza bi ahaduhum, lalu tiba-tiba setelah lama dicuekin, tiba-tiba ada salah seorang anggotanya menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa qala li, dan dia berkata, ya fakir, wahai fakir, orang miskin, ma ma'aka, apa yang kamu bawa? Fakultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, arba'una dinaron, saya membawa 40 dinar. Ya, mau dirampok ditanya, lu bawa apa? Bawa 40.000 dinar. Jujur Nah, lah. jujur banget ya. Sesuai dengan pesan Maya kan gitu. Jujur. Berkatalah jujur dalam keadaan apapun. Lagi dirampok gitu, bawa apa? Bawa dong 40 dinar. Iya. Kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Iya. Faqala wa aina hiya? Lalu dia bertanya, di mana tuh yang 40 dinar? Qultu mukhatatun fidal tahta ibti. Itu semua katanya dijahit nih di lengan bajuku di bawah ketek. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Wadonna, ini si penjahat, wadonna, ia mengira anni istahza'tu bihi fatarokani wan sarafa. Dia mengira aku ini ngejek dia. Lagi ngejek nih. Kata orang penjahat ini ngiranya nih namanya bocah. Ya, kelihatannya bagian dekil banget nih. Ngomong 40 dinar, wah dari mana tampangnya, jangan mendukung gitu ya. Ngomong bener tuh merasa diejek ini si penjahat ini. Lalu dia tinggalin ini Syekh Abdul Qadir Jailani wan sarafa, dan pergi itu orang. Enggak lama, wa marra bi akharun, datang lagi yang lain. Wa qala mithla ma qala, dia bertanya seperti yang pertama. Fa ajabtuhu bi jawabil awal, dan aku menjawab dengan jawaban yang pertama juga. Jujur, awal 40 dinar nih, di bawah ketek ada. Wa tarakani wan sarafa, enggak percaya juga, ditinggalin. Pergi dia. Kagak percaya deh. Kagak percaya dia. Bocil kan. Wa tawafaya inda muqaddimihim fa akhbaruhu bima samahu minni. Lalu dia menghadap kepada ketuanya gitu ya. Kepada ketuanya, dan dia menceritakan apa yang dia dengar dariku. Bos, tadi saya dengar tuh ada bocah katanya buat 40 dinar, tapi nggak mungkin ini bocah. Begitu ya. Masa dia jujur banget gitu kira-kira. Faqala alayya bihi. Lalu ini si pemimpinnya tuh, coba bawa bocahnya kemari. Dipanggil itu bocah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa'ata bi ilaihi. Kemudian ini orang membawaku kepadanya. Wa idzan hum ala talin yaksimuna amwal al-qafilah. Nah, ketika dibawa, ternyata dibawa ke sebuah bukit, dan mereka ini kelompok yang 60 orang ini lagi bagi harta rampasan tadi. Lagi bagi-bagi tuh. Faqaluli, lalu mereka bertanya, "Mama akak, apa yang kamu bawa?" Fakultu lahum, lalu aku berkata kepadanya, arba'una dinar, saya bawa duit 40 dinar.
Faqalu wa aina hiya? Di mana itu? Faqultu mukhatatun fidal kita taibti. Ada nih, ya, dijahit di lengan baju di bawah ketek. Fa'amara bidalti fafataha fawajada fil arba'ina dinar. Lalu kemudian ini si ketuanya ini memerintahkan untuk memeriksa ya lengan baju di bawah keteknya, kemudian dibuka dan ditemukan 40 dinar. Faqala li, lalu si ketua bertanya kepadaku, ma hamalaka alal itiraf? Apa yang membuatmu ngaku ini? Orang-orang kalau ditanya gak punya duit, Pak. Ini ngaku, apa yang bikin kamu ngaku? Kultu, lalu aku berkata, inna ummi ahadatsni ala sidqi. Sesungguhnya ibuku telah memintaku berjanji untuk selalu jujur. Wa ana la akhunu ahdaha, dan aku tidak akan mengkhianati janjinya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Fabaka al-muqaddimu, maka si ketua nangis. Ya, dengan pengakuan ini Syekh Abdul Qadir Jailani, nangis ini si ketua. Wa qala, lalu ia berkata, anta lan tahun ahda ummika, kamu tidak mengkhianati janji ibumu. Wa anali kada wa kada sana, sedangkan aku sudah bertahun-tahun akhunu ahdi rabbi, aku telah mengkhianati janji kepada Tuhanku. Ini kata si penjahat. Fataba ala yadi, lalu ini si penjahat, ya, si ketua penjahat ini tobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Faqala ashabuhu, lalu para pengikutnya berkata kepadanya, anta kuntu muqaddimuna fi qat'i tariq, dulu kamu adalah pemimpin kami dalam urusan begal membegal, gitu ya. Wa antal an muqaddimuna fi taubah, dan sekarang kamu adalah pemimpinku dalam bertobat. Ya. Fatabu kulluhum ala yadi, maka semuanya bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Waradu alal qafilati ma akhadhu minhum, lalu mereka mengembalikan apa yang mereka ambil dari kafilah. Jadi semua yang tadi udah dirampas, sudah dibagi-bagi, dikumpulin lagi, dibalikin lagi sama kafilah yang berangkat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Fahuwa awwalu man taba ala yadi, dan itulah katanya orang yang pertama yang bertobat di hadapanku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Nafa'anallahu bi barakatihi wa hasyarana fi zubrati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani, juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam kelompoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita nanti lanjutkan lagi karena ini masih sebetulnya belum selesai, tapi ini kalau dibahas panjang gitu, karena ini bagian hukumnya ya ke depan ini yang agak sedikit rumit. Insya Allah di minggu yang akan datang.